orang tanya saya, pendeta, pernah ada di Alor? Iya, bercerita sedikitlah tentang Alor. Saya bilang ada banyak, tapi saya omong 3. 1, saya bilang begini. Kalau mau tahu tentang Alor. Alor itu orang pergi dengan curiga, tapi pulang dengan air mata. Pergi curiga, Bapak. Kita pikir ini suanggi mana, yang baik mana, yang tidak baik mana. Tapi pulang menangis, Bapak. Menangis. Itu orang terlalu baik. Nah. Tepuk tangan dulu. Itu pertama. Kedua, saya bilang kepada orang, hey, kalau kamu mau tahu dunia, cukup tahu Indonesia. Kami banyak sekali. Tapi kalau kamu mau tahu Indonesia, cukup ke Alor. Cukup ke Alor. Alor terlalu banyak. Jangan ajar tentang kebinekaan. Alor tempatnya. Kesimpulannya ringan. Kalau mau tahu dunia, cukup di Alor. Ini Alor, Pak. Alor. Ketiga. Orang tua di Alor ajar saya bilang begini. Dunia mau berubah, silakan berubah. Dunia mau jalan seperti apapun silakan. Tapi ada hal yang perlu diingat. Dia kasih tahu saya bilang begini. Saya tinggal di kepala burung waktu itu. Dia bilang begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang lewat kepala. Tapi yang kita jaga jangan sampai dia buang kotoran di atas kepala. Kita tidak bisa melarang orang buat jalan di samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai dia tolak kita punya pagar. Dia injak kita pun tanaman. Saya tambah 1. Oh kalau begitu. Kita tidak bisa larang semua nona dan ibu-ibu pakai celana umpan di Kupang. Tidak bisa. Yang kita jaga adalah jangan sampai dia pakai celana umpan kita terumpan semuanya. Itu yang kita perlu. Dan pelajaran itu saya cukup dapat di Alor saja. Itu yang luar biasa. Baik, saudara-saudara. Lao Tse seorang guru spiritual. Dia bilang kepada murid-muridnya. Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Pertama, tentara. Kedua, makanan. Dan yang ketiga, kepercayaan. Tentara, makanan, kepercayaan. Terus dia bilang begini. Murid-murid dari 3 ini coba kamu kasih kurang 1. Murid-murid sepakat. Kasih kurang saja tentara. Kamu tidak takut kalau satu negara tidak ada tentara? Tidak apa-apa. Lalu bagaimana kamu berargumentasi? Iya, tidak perlu ada tentara. Yang penting kita bangun hubungan persaudaraan yang baik. Kita membangun komunikasi politik yang baik. Kita bangun hubungan dengan orang lain dengan baik. Tidak usah ada tentara, tidak apa-apa. Berarti tinggal 2. Makanan dan kepercayaan. Terus beliau bilang begini. Coba dari 2 ini kamu kasih kurang 1 lagi. Kasih kurang 1. Makanan atau kepercayaan. Kira-kira kalau ditujukan kepada kita, kasih kurang mana? Makanan atau kepercayaan? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Makanan atau kepercayaan? Yakin? Jadi sebentar tidak makan juga tidak apa-apa. Kita kasih kurang makan atau kepercayaan? Apa? Wih, berat juga. Tapi murid-murid bilang begini, hilangkan saja kepercayaan. Kenapa? Pak, untuk apa kita dipercaya tapi lapar? Kok kita kerja-kerja ini semua untuk makan? Lalu Lao Tse bilang begini, kamu baru saja mengucapkan satu hal yang merusak bangsa ini. Ini negara, ini dunia, ini persekutuan harus didiami oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan hanya karena makanan kamu kehilangan kepercayaan. Saya mau tanya, Ika ini bisa dipercaya semua? Ini orang Alor yang ada di sini ini bisa dipercaya semua? Yakin? Berarti tidak ada dusta di antara kita. Woi, saya lihat saudara juga kurang yakin ini. Tapi ini serius saudara-saudara. Gembala-gembala ketika mereka jaga ternak. Palestina bukan daerah yang baik seluruhnya bagi peternakan. Di sini subur, di sini tidak, di situ subur, di situ tidak. Karena itu gembala-gembala seringkali terlibat pertengkaran, perkelahian, perampasan area. Mereka masuk pada kelompok orang-orang yang sulit dipercaya. Tiba-tiba berita kelahiran itu, kelahiran juru selamat itu disampaikan pertama kali kepada mereka.
Bagaimana orang-orang yang telah diberi stigma tidak bisa dipercaya ini akan berbicara sesuatu yang membuat orang menjadi tergugah dan percaya. Ini sebuah pekerjaan luar biasa. Mereka harus pastikan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah orang-orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung berita itu. Dan sekarang mereka harus menyatakannya. Saudara-saudara, saya biasa bilang begini. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Kalau begitu saya mau tanya. Siapa pu suami yang kalau pagi-pagi mama dorang bikin kopi, nah dia pu suami bilang, Mama, terima kasih. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada. Ini ibu-ibu dong mulai lindungi dong pu suami. Banyak suami ini istri bikin kopi dia tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor baru dia makan di warung satu, su bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, Mbak, yo besok saya datang lagi. Nah, setelah dengar khotbah ini, bapak-bapak pulang, dia bilang betul, tadi yang Pak Pendeta Om betul lah. Saya mau terima kasih dulu. Pas ibu siap makanan, terus papa bilang, Mama, terima kasih. Saya mau tanya, Mama dorang langsung percaya? Bapak yang tidak tahu terima kasih ini tergugah dengan khotbah malam ini, terus Bapak bilang, Mama, terima kasih. Mama percaya. Tidak gampang untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Padahal kita ada sungguh-sungguh ini. Pasti ketika Papa bilang, Mama, terima kasih, itu Mama pikiran. Paling tidak Mama punya pikiran ada dua. Pertama pasti Mama pikir begini. Tidak tahu roh apa su naik di Bapak. Atau yang kedua, jangan-jangan Mama pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Tiba-tiba beliau jadi. Menjadi dipercaya itu tidak gampang, saudara-saudara. Dan kita butuh perjuangan tentang itu. Saya lihat saudara-saudara, kan saya tinggal di Alor. Saya bertemu banyak orang Alor di luar Alor. Orang Alor itu tidak takut bikin pesta. Mau susah, mau senang, tetap kita lego-lego sampai pagi. Mau sebentar ada lego-lego ke tidak pentia? Nah itu ke tidak? Mau susah, mau senang, mau resesi, mau isu apapun, tetap ini Alor Pak. Berarti bukan soal uang. Bukan soal uang. Saudara-saudara, saya baca satu artikel kecil tentang uang. Dia bilang begini. Ada satu tempat makan. Di situ ada orang makan. Oh iya di tempat makan ya orang makan. Kalau di tempat makan orang tidur, itu namanya tempat tidur. Dia makan terus ada pengamen. Ini pengamen ini dia datang menyanyi seadanya. Ku ingin saat ini engkau. Terus dia langsung kasih keluar dia pun gelas itu kok goyang-goyang begini dong kasih uang. Berapa? 500. 1000, 2000, receh. Di tempat makan yang lain, ada juga orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen ini dia datang. Dia datang ke tiap-tiap meja terus dia bilang begini. Saya bisa menyanyi? Iya. Kamu mau saya menyanyi lagu apa? Dong kasih tahu dan dia mulai main gitar dan dia mulai menyanyi. Setelah menyanyi dengan baik, dia pastikan yang mendengar itu puas. Terus dia kasih keluar, dia put tempat uang. Dorang kasih uang. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang ketiga, ada orang makan, ada juga pengamen. Tapi pengamen yang satu ini sedikit berbeda. Dia duduk di pojok. Tidak bermaksud mengganggu siapapun, dia bawa sebuah pengeras suara kecil. Terus dia taruh di situ. Di sampingnya ada banner. Dan di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis, 20% dari hasil penjualan kepingan-kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu ada kampung mana begitu. Habis makan ada yang tanya berapa? 50.000. Ada yang ambil satu, ada yang ambil dua, ada yang berikan uang lebih di situ. Sama-sama menyanyi di tempat makan, tapi ada yang dapat uang receh, ada yang dapat uang besar. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Satu, yang di tempat makan pertama, yang menyanyi seadanya langsung kasih keluar uang. Kasih keluar tempat uang, dia dapat uang, tapi apa? Uang receh. Kenapa? Karena dia hanya memandang uang dengan mata. Semua ukuran dia uang.
Persahabatan uang, pertemanan uang, kumpul keluarga uang. Dia mau datang di acara, dia takut kan, bilang nanti panitia bilang 100 ribu. Semua uang. Dia dapat uang. Tapi berapa? Receh. Pak Pendeta, saya pun teman satu dia begitu tapi kaya raya. Tidak! Dia miskin. Dia tahu cara mengumpulkan uang yang banyak. Tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu menjadi kaya. Tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya dia bilang, pendeta, yo, saya di Surabaya. Wah, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi Surabaya. Jadi hidup yang begitu. Di tempat makan yang kedua, dia dapat uang. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Kenapa lebih besar? Dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Tapi dia memandang uang sekaligus dengan otak. Dia berpikir. Dia berlatih. Dia mengelola dirinya. Dia harus main gitar dengan baik. Dia harus tahu semua lagu. Kenapa? Karena kepadanya dia akan tanya orang, mau saya menyanyi lagu apa? Dia mesti tahu semua. Mengeksplor semua yang ada pada dirinya. Untuk dia jual. Bayangkan kalau dia pitanya orang alor yang di situ bilang, mau saya menyanyi lagu apa? Terus itu orang bilang, taramiti itu menuku. Saya yakin dia pusing itu. Jadi dia mesti belajar semua dulu. Dia tahu semua baru dia berani tanya orang. Dia dapat uang lebih besar. Ketiga, kenapa dia dapat uang lebih besar? Padahal dia tidak mengganggu siapapun. Dia hanya menyanyi saja di situ. Karena dia tidak sekedar memandang uang hanya dengan mata dan otak saja. Tetapi sekaligus dia memandang uang dengan apa? Dengan hati. Berpikir tentang orang lain. Ada satu waktu, 2 orang berdoa minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala diambil itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan. Di lampu merah itu yang punya karunia memberi. Dia ada di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses sekali. Sementara yang punya karunia menerima ini, dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua aku lihat begini, yang punya karunia memberi ini. Menerima dia bilang begini, hei. Perasaan itu hari yang kau dapat karunia memberi. Kenapa sekarang kau lebih kaya dari saya? Ini satu bilang begini. Karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi. Tuhan tahu saya harus selalu memberi. Maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang. Jadi saya kasih kau lebih. Engkau baik-bagi ini. Kasih. Kalau engkau itu kan karunia menerima. Jadi di mana-mana itu yang begini. Tolong kok. Bantu kita kok. Ini kita dan kita jadi baku bantu kok tidak. Saya tidak tahu ini ikatan keluarga Kepulauan Alor ini paling banyak karunia apa sebenarnya ini? Karunia? Wah ini berat ini. Saudara, pembacaan tadi sekaligus tema kita. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini kisah penutup di mana para utusan itu, para majus itu pergi mau berjumpa dengan Yesus. Tapi mereka lewat Herodes. Herodes sebagai seorang politisi terganggu sekali ketika dia dengar ada seorang raja baru lahir. Dia bilang begini. Dia akal saya ini orang majus dong. Dia bilang, kalau nanti kamu ketemu itu raja nah, kasih tahu saya supaya saya pergi nah, saya bisa ini sembah dia. Setelah diperingatkan dalam mimpi, para majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Kamu tidak boleh pulang lewat jalan Herodes. Kenapa? Jalan Herodes itu jalan penuh kepalsuan. Itu jalan penuh tipu-tipu. Itu jalan kamu tidak boleh pulang ikut situ. Kamu harus pulang lewat jalan penuh kejujuran. Saya mau tanya kita, ini orang Alor dong ini jujur-jujur semua kok? Aman? Mantap? Ini senyum semua tulus. Saya mau kasih saudara bahwa tidak semua senyum tulus. Karena kadang-kadang kita datang ke Shalom. Kita lewat baru Jangan, mesti tulus.
Orang tua di Alor dong ajar kita bilang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang beda. Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Enak itu kalimat Nah saya ulang. Saudara bikin status tandai saya. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang ini Alor, Pak. Alor. Ya. Saya mau tanya kita, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Siapa yang ajar? Tipu itu tipu. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Karena perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, Bapak saya sakit lah. Kita ketemu dia pu istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak sakit. Terus Mama bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit. Terus saya bilang, saya sakit, Mas. Saya bilang, kasih tau Mama. Satu tipu melahirkan tipu baru, Bapak. Wah, itu bahaya. Pak Pendeta, kami Alor ini kami tidak tipu. Kami ini hanya pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa kau tidak datang di ini acara? Sebenarnya saya datang, Bapak. Tapi itu dia tidak datang lagi. Jadi yang sebenarnya dong, itu dia semua tipu itu. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar baomong. Dia pu bapak kepala desa. Ini anak ini, setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pu bapak yang kasih kencing dia. Tapi karena dia pu bapak rasain pejabat di kampung ini, jadi dia pu bapak ajar dia pu anak. Hei, Adi, kalau adik mau kencing, adik kasih tahu bila adik mau menyanyi. Nah itu jurus berhasil. Setiap kali bab desa duduk dan staf dorang begini, anak mau kencing, dia datang dia bilang, Bapak, yuk, adik mau menyanyi. Dia pu bapak sengaja putar-putar begini, keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat dia pu bapak mama dapat kesempatan pergi Jakarta. Titip ini anak di depo om dorang. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia pu om bilang begini. Om, makasih. Ya, adik mau menyanyi. Dia pu om karena tidak tahu, dia pu om bilang, jangan, ini sudah tengah malam kok tidak. Ini anak rasa tidak bisa, dia bilang, om, adik mau menyanyi. Dia pu om bilang, tidur setebak di sebelah nanti marah, tidur. Ini anak rasa sudah tidak bisa, dia bilang, Om, adik sudah tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Terus ini om juga sudah kasihan, ini om yang begini. Itu adik menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak ini dia bangun, dia kencing di dia pun om pun telinga. Saya tanya kita dulu, siapa yang salah? Om ko bapak? Om ko bapak? Bapak ko om ko bapak. Kenapa kok bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om kok tidak. Mereka yang tukang tipu, di sini ada yang tukang tipu. Engkau harus pulang ke Alor melalui, terima kasih, melalui jalan lain. Terakhir, yuk kita cepat 20 menit. Ini 17. Saudara-saudara, ada satu pesan dari malaikat kepada gembala-gembala. Dia kasih tahu begini, jangan takut, Dia bilang begitu, jangan takut. Itu kalimat yang baik. Berita Injil itu berita pembebasan. Supaya mereka yang takut itu menjadi tidak takut dan semangat. Dia bilang jangan takut. Memang ada masalah, tapi jangan takut. Saya mau tanya, saudara ada masalah kok? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, sekarang sudah 34. Masalah itu.
Harapan menikah dengan dia. Ternyata dia nikah dan kita pun teman akrab. Masalah. Masalah itu. Tapi jangan takut. Jangan takut. Kasih Tuhan itu besar. Supaya saya biasa kalau berdoa kasih orang sakit di rumah sakit, saya berdoa sampai nenek, kita berdoa Yo, mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan sedikit terus dengan Pak Pendeta, kita mau hidup sampai kapan? Tuhan nanti akan mati juga. Tuhan mau ambil sekarang kok, besok kok, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, bahkan menghadapi kematian pun dia berani. Supaya apa? Supaya kalau ada anak muda satu datang di saya dengan Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia sudah. Saya bilang, adik, tidak usah takut. Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita pun kesalahan. Bayangkan kalau dia datang dia kasih Pak Pendeta. Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya lihat lu muka ini muka berdosa ini saya lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat engkau pun kaki tangan dan patah buang semua. Wah ini bahaya ini. Jangan juga bakas takut. Saya mau bilang ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Kalau kasih makan anak umur 2 tahun itu gampang kok susah. Susah. Dia pun mama lari tiba-tiba dia pun mama. Ini anak belum tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 2 tahun ini mengerti dia pun mama yang 40 ini. Tapi mama-mama dong ini kadang-kadang. Ini anak kalau tidak mau makan, omong baik-baik dan dia lah. Kasih tapi Adi makan. Biar Adi sehat Ayo. Ini anak tidak mau makan. Dia punya mama bilang, makan itu om datang. Wah. Itu om juga datang. Wah. Akhirnya ini anak besar dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Anak kalau tidak tidur malam, tidak mau tidur malam itu kasih tahu dia baik-baik. Adik tidur. Tidur kok besok pagi adik bangun seduh. Adik bangun segar. Iya toh, adik tidur. Adik belum tidur, nah papa mama tidur duluan. Kasih tahu dia baik-baik. Ini anak tidak mau tidur, dia pun mama dan dia pun bapak sepakat kasih mati lampu. Terus dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju dan jendela kamar. Terus dia pun bapak garu jendela. Rrrr. Dia pun mama sengaja kaget di dalam. Hah? Om, adik subobo om. Ini keluarga tipu-tipu, ini tidak bisa, tidak. Bapak mama, saya senang deh orang alor ini. Dimanapun dong bangga tetap jadi orang alor, saya senang. Dorang senang dan dompu apa yang ada. Mau jagong titika, kanari kah, kita begitu. Saya melayani di kampung-kampung itu, termasuk di alor. Saya bilang begini, kalau saya pergi kampung rumah, kamu kasih saya, jangan kasih biskuit. Bapak kok kenapa? Bapak kan bukan datang tiap hari. Jangan kasih biskuit. Kasih saja kenari kah, jagung kah, apakah. Kita makan itu saja. Kok kenapa kalau biskuit? Saya pikiran kalau kamu kasih saya biskuit. Kok kenapa pikiran? Kamu tidak rencana, bukan rencana taat. Saya pikiran ini begini. Kalau kamu kasih saya biskuit, setiap kali saya mau makan itu, kampung anak dong dari belakang kan pintu kok semua meluai saya begini. Dia cek saya satu-satu ini. Saya pikiran saya makan berapa dia hitung ini. Lama-lama dong baku bunuh gara-gara biskuit ini. Jika saya kenari sajalah. Di muka ada satu piring, di belakang 2 bokor itu. Baik saja di sana. Kita membangkitkan kita punya semangat. Amin kok. Baru kita bicara alor itu surga yang ada di dunia. Pastikan bahwa itu benar-benar ada. Amin kok. Ini alor Pak. Orang alor punya logat itu kayak orang Papua. Saya ingat saya di Papua. Saya akhiri khotbah sudah 20 menit. Keluar begini ada nenek-nenek satu dia jual kelapa ini. Nenek, kelapa berapa? 10.000. Punya mahal. Kecil begini 10.000. Ini nenek bilang, apa? Kecil. Coba kau telan. Saya rasa kalau saya telan itu besar. Saya rasa telan itu besar. Akhirnya saya mengakui. Hidup kita itu cukup bersyukur. Bersyukur itu cara terbaik menikmati. Saya suka MC. Mama tadi saya senang sekali. Dia kasih tengah dia pun rambut begitu. Itu saya senang. Saya senang. Semua iklan kecantikan kulit mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes.
Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu. Iyo, kalau lurus itu kita belai tidak terlalu enak lah. Tidak enak. Mungkin karena lurus dia licin lah. Kita pegang di kepala baru kita mau tarik turun. Dia bilang, sayang, itu tidak kena. Tidak, klik sedikit juga. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang. Ini alor, Pak. Selamat Natal, selamat tahun baru. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.